Televisi menjadi salah satu media yang selalu ada di perkembangan hidup kita. Dari kita kecil hingga berusia 20-an sampai saat ini, peran televisi nggak pernah luput hadir di setiap harinya. Dahulu, banyak acara untuk anak-anak. Karena pada zaman dahulu, masa kanak-kanak lebih lama daripada masa kanak-kanak pada anak zaman sekarang. Karena anak pada zaman sekarang lebih cepat untuk menuju dewasa. Karena banyak faktor, salah satunya faktor teknologi yang mempercepat faktor kedewasaan mereka. Namun sayang, acara TV saat ini sudah tidak lagi beragam dan menghibur seperti waktu dulu. Semakin menurunnya kualitas program TV, membuat kita semakin rindu dengan program-program terdahulu yang mengisi masa kecil dan masa remaja kita. Kira-kira apa saja ya program TV yang membuat kita rindu akan masa kecil itu? Sebelum kita masuk kepada program TV yang mengisi masa kecil kita, jangan lupa channel ini bisa memberikan manfaat dan pengetahuan kepada kita semua. Saras 008. Hollywood punya Catwoman, Indonesia dulu juga punya Saras 008. Saras ini sebenarnya hanyalah seorang gadis biasa. Kebetulan ia punya seekor kucing bernama Katy yang sangat disayanginya. Namun tiba-tiba kucingnya ini mati dan entah mengapa arwah kucing tersebut memasuki tubuh Saras. Dan sejak saat itulah, jika ada kejahatan yang biasanya disebabkan oleh Mr. Black, Saras bisa berubah menjadi pahlawan kebajikan Saras 008. Sinetron ini berhasil menjadi salah satu sinetron Indonesia pertama yang mengusung tema superhero di Indonesia. Temanya pun unik dan jarang ada di Indonesia. Pesan moralnya pun juga nggak kalah banyak. Tapi yang paling penting, sinetron ini berhasil membuat anak-anak pada zaman dahulu rajin minum susu. Kok bisa? Soalnya, pada serial Saras 008 terdapat Milky Man, yaitu superhero yang rajin minum susu yang menjadi rekan dari Saras tersebut. Dan mereka berdua sangat kompak dalam membasmi kejahatan. Sederetan kawan dan lawan Saras juga memiliki karakter dan sejarah mungkin salah satu dari kekuatan serial ini. Mereka tampil dengan konsisten karena anak-anak membutuhkan kontinuitas dengan karakter yang unik dan mungkin lucu. Panji Manusia Milenium. Masuk pada tahun 2000-an, kata milenium memang menjadi sangat tren saat itu. Saking trennya, kata ini digunakan sebagai salah satu sinetron yang hits pada saat itu, yaitu Panji Manusia Milenium, dengan pemeran utamanya yang tidak lain dan tidak bukan adalah Primus Yustisio. Panji ini awalnya hanyalah seorang remaja di panti asuhan, tapi tiba-tiba ia mendapatkan sebuah gelang sakti yang bisa merubahnya menjadi superhero di era milenium. Kekuatan utama Panji adalah ia bisa menembus pandang alias gak kelihatan oleh siapapun, terutama oleh musuhnya. Lalu kekuatannya ini menghilang karena Panji mengabulkan keinginan seorang anak yang sekarat untuk melihat dirinya. Sejak saat itulah Panji akhirnya terlihat oleh Don Klo, musuh bebuyutannya. Mulia sekali kan Panji ini? Gak heran deh kalau dulu kamu sampai ngerengek minta dibelikan kostumnya Panji Manusia Milenium. Sinetron anak ini juga tidak kalah populer dari Saras 008. Bahkan di mana-mana banyak dijual baju Panji yang membuat banyak anak menangis minta dibelikan, dan banyak pula anak yang berlarian bahagia seakan ia menjadi tokoh idaman dengan klebet di belakang baju yang mirip Superman. Tuyul dan Mbak Yul. Tuyul dan Mbak Yul adalah sinetron komedi pada tahun 90-an yang ditayangkan ulang di stasiun TV, LaTV, dan TPI, serta mencapai kepopulerannya pada tahun 2002. Sinetron ini dibintangi oleh Oni Syahrial yang berperan sebagai Ucil, Tuyul yang insaf. Ucil dikejar-kejar oleh Tuyul Algojo yang diutus oleh Raja Tuyul. Sinetron ini pertama kali ditayangkan di RCTI, lalu sequelnya ditayangkan di Antv yang berjudul Tuyul Milenium dan Tuyul dan Mbak Yul. Gagal maning, gagal maning. Kata itu adalah kata yang sering diucapkan si Bos dan Samson kalau gagal menangkap si Ucil, tuyul yang dikeluarkan dari dunia pertuyulan karena melanggar peraturan. Si Ucil ini akhirnya berteman baik dengan Mbak Yul, yang dimana seorang manusia, dan Kentung, seorang jin penjaga pantai yang berbadan dan berperut besar. Perjalanan Ucil terus berlanjut hingga ia bertemu dengan adiknya Mbak Yul yaitu Sandra dan sepupunya yang berprofesi sebagai artis bernama Mary. Sekarang mungkin kita sudah tidak bisa menikmati sinetron lucu ini lagi. Namun jika kalian masih kangen dengan suara si Ucil ini, kalian bisa mendengarnya lewat viral kartun Shinchan. Spontan uhuy. Sewaktu kecil seruan itu pasti akrab banget di telinga kita. Dan uniknya cuma ada satu orang saja yang bisa menyerukan itu dengan sempurna. Kalian pasti tahu, ya benar sekali, yaitu adalah Komeng. Acara komedi iseng ini memang dibawakan oleh komedian tersebut. Teringat betapa malunya orang-orang yang berhasil dikerjai oleh tim acara spontan. Tapi sebenarnya ada satu segmen yang paling tidak bisa dilupakan dari acara ini, yaitu segmen dubbing hewan-hewan primata. Topiknya pun nggak sembarangan loh, kebanyakan berbau kritik politik tetapi dibawakan dengan jenaka. Pokoknya cerdas deh. Keluarga Cemara. Istana
Itu tadi adalah soundtrack dari serial Keluarga Cemara. Sinetron ini seharusnya masih tetap tayang di layar Indonesia saat ini, karena nggak hanya memberikan tayangan hiburan saja, namun sinetron ini juga mengajarkan kita untuk selalu sayang kepada keluarga dan menghargai jerih payah orang tua yang telah mencari nafkah untuk kita melalui keluarga Abah yang hidupnya sangat sederhana. Mungkin istilah bahagia itu sederhana hadir dari sinetron ini. Keluarga Abah yang terdiri dari Abah sendiri, emak, Ewis, Agil, dan Ara, rumah mereka sangat sederhana. Abah pun hanya bekerja sebagai tukang beca. Ewis, Agil, dan Ara juga tidak segan membantu berjualan opak untuk membantu Abah mencari nafkah. Tapi dalam kesederhanaan ini, keluarga Abah tetap bisa merasa bahagia karena memiliki harta yang paling berharga, yaitu keluarga. Uang Kaget. Uang Kaget adalah sebuah acara realitas yang ditayangkan di RCTI. Acara ini diprakarsai oleh Helmi Yahya yang juga tampil sebagai pembawa acara. Dalam acara ini, Helmi bernama Mr. Easy Money menyamar dengan pakaian ala Paman Sam dan berkeliling kota untuk mencari sasaran acaranya. Dan biasanya sasaran tersebut adalah orang-orang yang kurang mampu. Dan si sasaran diberi oleh Mr. Easy Money sebanyak 10 juta rupiah dan diberi kesempatan membelanjakannya dalam waktu 30 menit. Dengan didampingi polisi dan pencatat waktu, benda-benda yang dibeli menjadi milik si sasaran, sedangkan sisa uangnya tak sempat dibelanjakan harus dikembalikan. Menurut kalian, kira-kira acara ini layak tayang di TV lagi nggak? Silahkan coret-coret di komentar ya. Di sini ada setan. Sinetron remaja ini paling populer karena berbeda dengan genre lainnya. Karena sinetron ini bertemakan horor. Sinetron ini ditayangkan di SCTV mulai dari tahun 2003 sampai 2005 dan tayang setiap hari Senin. Sinetron ini bercerita tentang sekelompok anak pemuda yang berpetualang mendokumentasikan hal-hal yang gaib yang terjadi di sekitar mereka. Mereka pun juga dijuluki dengan The Spooky Booster. Mereka mengungkap berbagai misteri dengan cara-cara yang unik. Dan sinetron ini diperankan oleh artis-artis muda saat itu, yaitu Thomas Nawilis, Lia Ananta, Diva Nadia, Tahir Hadi Wijoyo, Leonardo Stockhorst, Jennifer Arnelita, Nagita Slavina, Indri Satya, Intan Ayu Purnama, dan masih banyak lagi. Itu tadi video mengenai beberapa acara televisi yang membuat kita bernostalgia dengan masa kecil kita. Jika kalian gak suka video ini, silahkan dislike. Namun, jika kalian suka video ini, silahkan like dan berikan komentar positif dan masukan untuk video selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe.